Bab 13. Dimas langsung saja menghampiri Lisa yang terjatuh. Dia panik saat melihat darah mengalir di sela-sela kaki Lisa. Langsung saja Dimas membawa masuk Lisa ke dalam mobil. Dia melajukan mobilnya menuju rumah sakit. Dimas berteriak kepada para suster agar membantunya. Dengan sigap para suster membawa brangkar. Dimas meletakkan Lisa ke atas brangkar pasien. Segera suster mendorong brangkar menuju ruang tindakan. Dokter segera menuju ruang tindakan untuk melakukan tugasnya. Dimas mondar-mandir menunggu di luar. Dia merasa khawatir akan keadaan anak di dalam kandungan Lisa. 1 jam kemudian dokter keluar dari dalam ruang perawatan. Langsung saja Dimas menghampiri dokter itu. "Bagaimana dok, istri dan calon anak saya?" tanya Dimas. "Syukurlah Anda dengan cepat membawanya kemari. Calon anak Anda masih bisa diselamatkan," ucap dokter. Dimas bernafas lega mendengarnya. "Syukurlah, terima kasih dok." Dimas masuk ke dalam ruang perawatan Lisa. Dia duduk di kursi dekat ranjang pasien. Dimas menggenggam tangan Lisa dan mengecupnya. "Maafkan aku," bisik Dimas. "Mas, jangan pergi menemui anak," ujar Lisa. Dimas mengangguk. "Baiklah, aku tidak akan menemui anak." Lisa mulai tertidur karena pengaruh obat yang disuntikan oleh dokter. Dimas tersandar di badan kursi. Dia berada di dalam dilema. Dimas kembali melihat foto-foto mesra Ana bersama Rehan. "An, aku yakin kamu tidak akan pernah berbuat jauh dengan pria ini. Aku akan membiarkan kamu bermain dulu. Mungkin kamu hanya ingin membalasku," gumam Dimas. Entah Dimas yang terlalu cinta pada Ana atau dia memang percaya pada istri tuanya itu. Yang jelas Dimas tidak memusingkan foto-foto itu. Dimas yakin jika Ana masih menjaga kehormatannya sebagai seorang istri. Dimas memang sempat merasa kaget saat melihat foto mesra Ana. Tapi saat itu juga dia sadar Ana hanyalah ingin membalasnya saja. Ana sangat mencintai dirinya. Dimas merebahkan dirinya di sofa yang tersedia di rumah sakit. Dia memejamkan matanya lalu tertidur. Pagi harinya Dimas bersiap-siap untuk ke kantor. Untuk pertama kalinya Dimas tidak berkunjung ke rumah Ana. Dimas menuruti kemauan Lisa yang tidak menginginkan dirinya menemui Ana. Ana melirik jam di dinding. Jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Tapi Dimas tidak datang ke rumahnya. Tumben Dimas tidak datang ke rumah. Ana sarapan sendirian. Setelah itu dia berangkat menuju butik. Ana masuk ke dalam mobil dan melaju menuju butiknya. Sesampainya di butik, Ana kaget karena sudah ada sebuket bunga mawar yang menyambut kedatangannya. Buket itu dikirim oleh Rehan. Rehan memang sudah memberi pesan kepada bawahannya agar setiap hari mengirimkan Ana bunga. Dia ingin selalu Ana merindukan dirinya. Ana mencium aroma dari bunga itu. "Rey, kamu romantis sekali. Jadi kangen deh sama kamu." Dering ponsel Ana berbunyi. Itu panggilan dari Rehan. Ana secepatnya mengangkat panggilan itu. "Rehan, kamu sudah sampai?" "Sudah, kamu sudah terima bunganya?" "Sudah, makasih banyak ya." "Apa kamu baik-baik saja di sana?" "Aku baik-baik saja. Kamu kapan pulang?" tanya Ana. "Baru sehari saja kamu sudah kangen ya? Hehehe. Cepatlah pulang." "Iya sayang." Ana mematikan sambungan teleponnya. Dia sangat senang akan panggilan telepon dari Rehan.
Pria itu sudah menjadi mood booster Anna di pagi hari. Ray tersenyum bahagia setelah mendengarkan suara dari kekasih hatinya. Dia menjadi bersemangat menyelesaikan pekerjaannya. Ray ingin cepat pulang dan bertemu dengan Anna. Tapi ada satu orang yang sangat kesal akan hal itu. Dia adalah Diki, kaki tangan sekaligus sahabat Rayhan. Karena sahabatnya sedang jatuh cinta, Diki harus ikutan lembur agar pekerjaan mereka cepat selesai. Seminggu ini Dimas tidak mengunjungi rumah Anna. Dia tidak juga menelpon atau memberi pesan pada istrinya. Dimas sibuk bekerja dan mengurusi Lisa. Anna juga tidak menelpon ataupun mengirim pesan kepada suaminya itu. Dia sudah tidak peduli Dimas mau datang atau tidak. Anna sudah tidak kesepian lagi. Ada Ray yang setiap hari menanyakan kabar darinya. Rencananya Lisa dan Dimas akan mengadakan syukuran karena bayi mereka telah terselamatkan. Acara itu akan dilaksanakan di rumah orang tua Dimas. Hubungan Anna dan orang tua Dimas memang renggang, dikarenakan Anna yang tidak bisa memberi keturunan kepada mereka. Selama Lisa hamil, orang tua Dimas sangat menyayangi menantu barunya itu. Orang tua Dimas memang menginginkan putranya itu menceraikan Anna. Namun Dimas menolak keinginan dari sang ayah dan ibu. Dimas mencintai Anna dan tidak mau berpisah. Dimas melajukan mobilnya menuju rumah Anna. Dia ingin istrinya itu juga turut hadir di acara nanti. Dimas juga sudah sangat merindukan Anna. Karena harus menuruti keinginan Lisa, dia rela untuk tidak menemui Anna. Dimas keluar dari dalam mobil. Setelah sampai, dia masuk dan disambut oleh Maya. "Mei, di mana istriku?" tanya Dimas. "Nona Anna di taman belakang, Tuan," jawab Maya. Segera saja Dimas pergi ke taman belakang. Terlihat Anna tengah duduk ditemani secangkir teh hangat. Dimas memperhatikan Anna yang semakin cantik saja. Kulit Anna juga bersinar saat mentari menerpanya. "Anna?" Dimas menghampiri Anna. Anna menoleh pada Dimas. "Oh, kamu." Dimas duduk di kursi sebelah Anna. "An, aku ingin kita kumpul keluarga sore ini. Aku lagi mengadakan syukuran untuk Lisa. Kemarin Lisa sempat terjatuh." "Aku akan datang," ucap Anna. Dimas menatap wajah Anna. Dia ingin menanyakan perihal foto mesra Anna yang ada di media sosial. "An, siapa laki-laki itu?" Anna tahu maksud dari pertanyaan Dimas. "Pacarku." Dimas tersenyum getir. "Kamu seorang istri. Tidak sepantasnya kamu bermain dengan pria lain." Anna terkekeh mendengarnya. Dimas seolah tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. "Awalnya kamu juga bermain bersama Lisa. Apa kamu tidak berpikir jika statusmu sudah beristri?" "Aku tidak pernah membayangkan pernikahan kita seperti ini. Aku hanya menginginkan keikhlasan hatimu. Aku berharap kamu menerima aku yang beristri lagi," tutur Dimas. "Kurang ikhlas apa lagi aku ini, Mas? Aku sudah menerima semua perlakuanmu. Kau menginginkan aku yang terus mengalah." Anna menatap tajam wajah Dimas. "Pernahkah otakmu itu berpikir, istri mudamu itu yang tidak menginginkan diriku?" Anna beranjak dari duduknya. Dia berjalan ke dalam rumah. Dimas ikut menyusul sang istri yang telah masuk ke dalam. Dimas meraih tangan Anna. Dia masih ingin bicara lagi. "An,
Aku minta maaf karena telah menyakitimu, tapi aku minta kamu jangan bermain api, ucap Dimas. Bermain api? Ana tertawa mendengarnya. Aku akan memberitahu kamu yang sebenarnya. Aku sudah punya kekasih yang lebih segalanya darimu. Aku menginginkan kita bercerai, ucap Ana dengan suara meninggi. Plak! Dimas menampar pipi Ana. Dia mengepal geram akan ucapan istrinya. Cukup, bentak Dimas. Apa kamu sadar akan perkataanmu itu? Ana mengepal geram. Aku sadar, aku ingin kita berpisah. Dimas meraih kedua bahu Ana. An, apa kamu tidak ingat perjuangan cinta kita? Ana melepas kedua tangan Dimas. Dia menunjuk wajah sang suami. Kamu yang tidak ingat akan perjuangan cinta kita. Kamu yang mengkhianati cinta itu. Dimas mengusar rambutnya. An, sebagai seorang suami, aku akan bertindak tegas padamu. Hentikan aksi main gilamu itu. Kali ini aku memaafkan kamu. Setelah mengucapkan itu, Dimas melangkah menuju pintu luar. Dimas membuka pintu mobil dan masuk. Ana keluar mengejar Dimas. Dia melepas high heel yang dikenakan. Ana melempar heel itu pada mobil Dimas. Kamu lihat saja nanti. Aku akan membuatmu menyesal, pekik Ana. Di dalam mobil Dimas menggeleng saja melihat kelakuan Ana. Di balik pintu rumah sudah ada yang menyaksikan pertengkaran itu lewat video call. Maya sedang melakukan tugasnya memata-matai Ana dan Dimas. Dia sengaja melakukan video call untuk memberitahu Rehan. Di seberang sana, Rehan tersenyum sinis akan pertengkaran itu. Diki, kamu suruh Dion untuk menaikkan jabatan Dimas. Diki yang duduk di samping Re sedikit kaget. Menaikkan jabatan? Diki menatap wajah Re. Seharusnya kamu meminta Dion memecatnya. Re menggeleng. Kalau Dimas dipecat, dia semakin tidak mau bercerai dari Ana. Kalau Dimas naik jabatan pelan-pelan, dia sendiri yang akan menceraikan Ana. Diki tidak mengerti. Aku belum paham. Sudahlah, lakukan saja perintahku, ucap Rehan. Re sengaja menyuruh salah satu sahabatnya Dion agar menaikkan jabatan Dimas. Suami dari Ana itu bekerja di perusahaan milik sahabat Re, yaitu Dion. Re menaikkan jabatan Dimas agar nantinya Dimas sendiri yang akan menjauh dari Ana. Istri muda Dimas seorang wanita matre. Dengan kenaikan jabatan, maka Lisa akan terus memonopoli Dimas. Jika Re membuat Dimas kehilangan pekerjaan, itu malah akan membuat Dimas bergantung kepada Ana yang memiliki penghasilan. Di saat itu juga cinta Ana pada Dimas akan semakin menghilang. Re akan masuk ke dalam hati yang kosong itu. Dengan begitu perceraian itu akan terjadi dengan sendirinya. Re senyum sendiri akan rencananya. Semua sudah ada di bawah kendali tangannya. Dia hanya membantu Ana agar secepatnya bercerai dari Dimas. Ana telah siap untuk pergi ke acara syukuran di rumah mertuanya. Dia memakai baju kaftan berwarna putih. Ana masuk ke dalam mobil lalu melaju membelah jalan raya. Semua tamu sudah hadir di rumah orang tua Dimas. Sebagian dari mereka adalah kerabat dari orang tua Dimas sendiri. Sebagian lagi adalah teman dari ayah dan ibu Dimas. Ana masuk ke dalam rumah setelah mengucapkan salam. Mereka berkasak kusuk melihat Ana. Keluarga Dimas sudah bergosip mengenai Ana.
Mereka mengatakan jika Ana wanita yang mandul. Sebagian lagi yang tidak mengenal Ana menatap kagum akan wajah cantik istri Dimas itu. Lisa, Dimas serta orang tuanya sudah berada di depan menyambut para tamu. Dimas yang melihat kedatangan Ana segera menghampirinya. "An, ayo ke depan," ajak Dimas. Ana menuruti permintaan suaminya. Lisa sudah berdecak kesal. Orang tua Dimas menatap sinis Ana. Mereka tidak mau berjabat tangan dengan menantunya sendiri. Acara sudah dimulai, para tamu mulai datang mengucapkan selamat kepada Lisa dan Dimas. Ana membawa air minum di tangannya, dia lalu mendekat kepada Lisa dan Dimas. Tapi saat mendekat pada Lisa, heel Ana tersandung karpet, air yang dipegang Ana mengenai wajah Lisa. "Ana, kamu itu sengaja ya menyiram wajahku dengan air?" hardik Lisa. "Maaf, aku tidak sengaja. Sepatuku tersandung karpet tadi," ucap Ana. "An, kamu itu iri pada Lisa yang sedang mengandung, kan?" tuduh ibu Dimas. Semua tamu memperhatikan drama antar keluarga itu. Mereka bertanya-tanya akan sosok wanita yang tengah dimarahi. "Bu, aku juga istri Dimas. Aku bahagia melihat maduku yang hamil," lirih Ana. Semua tamu terkejut mendengarnya. Mereka mulai berkasak kusuk. "Ternyata dia istri tua," ucap beberapa tamu yang hadir. "An, kamu itu memang iri padaku. Dasar wanita mandul," hardik Lisa. Ana menangis. "Apa salahku hingga kamu menghina aku seperti itu? Kejam sekali kalian semua. Dan semua yang hadir di sini, dengarkan aku." Semua tamu memasang telinga dan mata mereka. Pertunjukan seru sangat sayang untuk dilewatkan. Lisa dan Dimas berselingkuh, lalu mereka menikah diam-diam. Mereka berdua tidak pernah berbuat adil padaku. Aku dipukuli dan dihina. Kalian semua lihat ini." Ana menunjukkan bekas tamparan Dimas tadi pagi. "Mereka memukulku. Apa salahku yang tidak bisa hamil?" Salah satu tamu menghampiri Ana. "Kasihan sekali kamu, Nak. Saya tidak menyangka kalian tega memperlakukan wanita seperti itu," ujar tamu berbaju merah. "Ibu Dimas, kami tidak menyangka Anda seperti itu. Kalian berlaku tidak adil pada menantu-menantu kalian," ujar salah satu tamu. "Ternyata istri muda itu adalah pelakor," ucap para tamu. Lisa mengepal geram, sedang Dimas mengusap wajahnya dengan kasar. Ana perlahan mundur dari kerumunan tamu yang hadir. Dimas menatap wajah Ana. Istri tuanya itu memberi tanda pecundang lewat tangannya. Ana menghapus air mata palsu itu. Dia segera masuk ke dalam mobil dan berlalu dari sana. Keluarga Dimas sudah malu akan perbuatan Ana. Lisa berlari ke kamar karena tidak tahan akan ejekan para tamu yang hadir. Bersambung.